Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyudriyanawati, NIM 195211261 dari kelas MBS 7F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang sudah saya observasi, yaitu berada di toko swalayan hemat Boyolali. Untuk yang pertama yaitu tentang profil perusahaan dari toko hemat. Toko tersebut terletak di Karanggondang, Penggung, Boyolali. Untuk nama pemiliknya yaitu bernama Ibu Ning, dan toko tersebut itu didirikan pada tahun 2013. Untuk produk atau barang yang dijual pada toko tersebut itu meliputi makanan ringan, minuman, peralatan mandi, peralatan bayi, rokok, sembako, mainan anak, dan gas LPG, serta galon. Lalu yang selanjutnya tentang aspek pemasaran yang ada di toko tersebut. Untuk barang atau produk yang banyak dibeli oleh konsumen yaitu adalah makanan ringan dan rokok. Dan bagaimana sistem penjualan jika produk mendekati expired. Apabila barang yang bisa diretun biasanya H-2 bulan itu sudah diambil oleh supplier. Jika barang yang tidak bisa diretun itu biasanya kita memberikan diskon atau melakukan penjualan dengan buy one get one, serta memberikan bonus kepada pembeli yang membeli barang tersebut. Selanjutnya untuk sistem penyetokan barangnya itu dengan memantau penyetokan barangnya itu dengan melihat melalui komputer, karena di setiap barang masuk atau keluar itu selalu dilakukan penginputan barang di setiap harinya. Lalu gimana agar konsumen itu tertarik untuk melakukan pembelian ulang? Itu dengan melakukan pelayanan yang ramah, serta menyediakan tempat yang bersih dan rapi, dan bisa menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk membeli. Dan fasilitas yang diberikan itu sangat nyaman sehingga adanya perbedaan dalam harga serta perbedaan dari toko-toko retail lainnya. Untuk keunggulan dari toko ini dengan toko yang lain itu, toko hemat ini terletak pada barang-barang yang dijual. Nah, di toko ini kita bisa menemukan barang atau produk yang jarang dijual oleh toko lainnya. Lalu untuk transaksi di dalam toko tersebut itu masih menggunakan uang cash, jadi tidak bisa menggunakan debit atau kredit. Lalu untuk segmentasi targetingnya itu adalah masyarakat setempat dan masyarakat yang melewati toko di jalan daerah tersebut. Lalu untuk pembukuannya itu, toko tersebut masih menggunakan sistem manual, dan sehingga laporan apapun masih dilakukan secara manual. Yang sudah menggunakan sistem komputer itu pada transaksi penjualan dan pembelian serta data stok saja, seperti penginputan barang masuk dan keluar. Untuk selanjutnya yaitu aspek SDM. Yang pertama itu jumlah karyawan yang ada di toko tersebut ada 4-5 orang. Nah, dalam menjalankan tugas kerja tersebut semua diperkenankan atau harus menguasai tugas dan bagian yang ada di toko tersebut seperti kasir, gudang, penataan barang atau stok, dan lain-lain. Lalu untuk kriteria proses penerimaan karyawan dengan kualifikasinya itu dengan syarat pendidikan minimal SMA, lalu berpenampilan menarik dan usia minimal 17 ke atas. Dan untuk jumlah rata-rata pengunjung dan pendapatan di setiap harinya itu, toko hemat terdapat konsumen di setiap harinya itu 100-150 orang. Untuk pendapatannya itu, laba kotornya itu mendapatkan 4 juta di setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu usia pengunjung di toko tersebut. Konsumennya itu
rata-rata dimulai dari usia remaja hingga dewasa. Lalu untuk strategi yang dilakukan agar toko itu dapat berkembang terus itu dengan berinovasi, kreatif, mencari peluang yang ada, lalu mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa, atau mencari tahu kebutuhan apa yang selalu dibeli di toko tersebut. Dan selanjutnya yaitu alasan mengapa memilih lokasi di situ, yaitu karena lokasinya itu strategis, terletak di jalan utama, lalu dekat dengan sekolahan, lalu kawasannya itu padat penduduk dan akses jalannya itu mudah untuk dijangkau. Untuk lokasi dan tata letak ruang di toko hemat itu yang pertama ada perizinan toko. Nah, toko tersebut itu sudah memiliki surat izin untuk perdagangan dalam mendirikan lokasi untuk mendirikan toko tersebut. Lalu yang kedua itu desain toko, penataan barang, dan suasana image. Nah, itu toko hemat masih sama dengan toko-toko yang lain. Untuk penataan dan layoutnya toko hemat itu menggunakan layout lintas balap. Untuk manajemen relasional bisnis retail di toko tersebut itu yang pertama fasilitas yang ada di toko tersebut. Nah, fasilitasnya itu meliputi halaman parkir yang luas, lalu tempat duduk yang tercukupi, lalu ruangan toko yang ber-AC dan tempat yang bersih dan nyaman. Untuk yang kedua yaitu masalah atau tantangan yang dihadapi toko tersebut. Yang pertama itu masyarakatnya itu masih semi tradisional. Yang kedua pandangan masyarakat terhadap harga yang mahal daripada toko retail tradisional. Lalu yang ketiga masyarakat yang belum terbiasa membeli dengan cara mengambil produk sendiri. Untuk selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen bisnis retail pada toko hemat. Di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama pendapat konsumen terhadap kompetitor produk. Itu ada 3. Yang pertama penawaran harga dalam bersaing, yaitu kita harus menurunkan harga dan memperbesar kerugian usaha. Dan strategi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan bonus untuk pembelian tertentu. Lalu yang kedua dengan cara mempromosikan produk. Karena minat konsumen untuk berburu barang-barang diskon masih sangat tinggi. Lalu yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pesaing. Menyediakan berbagai macam produk dan konsumen akan senang bila harga produk di toko tersebut dijual dengan harga yang murah. Untuk yang kedua yaitu bagaimana konsumen itu memilih produk. Untuk yang pertama yaitu pada kepuasan konsumen. Ini berfungsi sebagai penghubung antara proses beli pada konsumen. Yang kedua yaitu kualitas layanan. Yang ketiga nilai atas merek. Yang keempat kualitas produk. Yang kelima adalah harga. Lalu yang ketiga itu pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Lingkungan di swalayan hemat ini masih semi tradisional, sehingga mereka masih memilih membeli di toko retail tradisional. Nah, selain itu, kebiasaan mereka jika membeli itu diambilkan sehingga mempengaruhi perilaku konsumen ketika membeli, dan mereka juga suka membeli dengan cara diambilkan. Lalu yang selanjutnya, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Promosi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh swalayan hemat untuk menarik konsumen agar membeli. Promosi yang dilakukan yaitu dengan membuat pamflet atau banner tentang adanya diskon di swalayan toko tersebut seperti beli 1 gratis 1 dan pembelian minimal 100.000. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis pengelolaan bisnis retail toko hemat. Ini masih dilakukan secara langsung oleh pemilik dan beberapa karyawannya. Jadi walaupun tidak setiap harinya pemilik bisa memantau kondisi toko. Nah, toko ini memiliki target konsumen mulai dari usia remaja hingga dewasa yang berada di sekitar toko dan orang yang berlalu lalang melewati daerah tersebut. Nah, untuk transaksi pembayarannya itu hanya bisa dilakukan secara cash. Nah, sebelum mendirikan toko,
pemiliknya itu sudah mendapatkan izin usaha dan izin lokasi atau SIUP. Dan di sini juga ada lampiran-lampiran kita saat observasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.